Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab seringkali membicarakan tentang masa-masa akhir atau akhir zaman. Apa sih yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Bahkan Tuhan Yesus juga membicarakannya. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara, hari-hari terakhir atau akhir zaman itu membicarakan tentang masa kedatangan Tuhan Yesus sampai dengan masa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani, saudara. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai kedua, di situ dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga saudara, maksud daripada Rasul Paulus pada bagian ini hari-hari terakhir itu tuh mau bicara tentang masa setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sampai dengan masa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Lalu saudara yang berikutnya, saudara, di hari-hari terakhir, saudara, hari ini kita sudah masuk di dalam kehidupan, di dalam sepanjang kehidupan kita ataupun dalam sepanjang kehidupan manusia ini, di zaman ini adalah masa hari-hari terakhir. Dan Rasul Paulus bilang di hari-hari terakhir itu ada masa kesukaran. Saudara, apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, masa atau waktu kesukaran? Saudara, kalau Rasul Paulus menggunakan kata waktu dan saudara pernah mendengar waktu di dalam bahasa Yunani ada dua, kronos dan kairos. Dan pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan waktu itu adalah kairos. Jadi di dalam kronologi waktu, di dalam masa akhir zaman ini ada masa-masa kesukaran. Dan kesukaran di sini tuh menggambarkan tentang adanya penuh suatu situasi, momen, kondisi penuh bahaya. Ada situasi kondisi yang mengalami yang namanya keadaan yang memilukan dan juga penuh dengan kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu kapan masa-masa itu akan terjadi. Tapi saudara, kalau situasi atau masa itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, kita perlu untuk terus melihat diri kita, menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, karena kita hidup di hadapan Tuhan dan saudara, Tuhan melihat hidup kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga diri kita, relasi kita dengan Tuhan, sehingga ketika masa itu terjadi, kita tetap punya iman, kepercayaan di dalam Tuhan. Kita terus boleh tetap mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, saudara, untuk kita semua renungkan. Seandainya ini adalah masa hari-hari terakhir di dalam kehidupan kita. Ada satu masa dan di dalam masa terakhir kehidupan kita. Saudara, kita akan mengisi masa-masa atau hari-hari terakhir itu seperti apa? Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami semua ya Bapa. Kami semua yang berada di hari-hari terakhir atau di akhir zaman ini. Biarlah kami boleh menjaga hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga relasi kami dengan Tuhan. Supaya kami terus boleh bertumbuh. Kami terus boleh mempercayai di dalam situasi apapun. Bahkan ketika kami berada dalam situasi penuh bahaya. Dalam keadaan memilukan atau bahkan menyedihkan. Kami tetap boleh berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam studi kami mohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.